Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama Pendeta Andreas Daud. Sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan pujikan sebuah lagu pujian. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang mengucap syukur kepada Engkau untuk anugerah kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai pada saat ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, boleh tolong kami agar kami mengerti kebenaran firman-Mu yang boleh menuntun kehidupan kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema perenungan kita hari ini adalah kebaikan yang dikenang orang sampai mati. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan,
mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Saudara-saudara, perbuatan baik adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk kepentingan pihak lain yang membutuhkan. Ada berbagai cara untuk berbuat baik. Misalnya, memberi, menolong, melindungi, membela yang lemah, berlaku adil terhadap orang lain, dan sebagainya yang sifatnya berfaedah bagi orang lain. Semua orang bisa berbuat baik walaupun dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bisa berbuat baik dalam bentuk yang fantastik. Ada yang bisa berbuat baik dalam bentuk sederhana dan kecil, tergantung dari kemampuan masing-masing. Namun seberapapun perbuatan baik yang dilakukan, bukanlah hal penting. Yang terpenting adalah ketulusan, kesungguhan, dan kerelaan untuk melakukan kebaikan tanpa ditunggangi oleh motivasi-motivasi yang tidak benar, seperti ingin dipuji, ingin dihormati, atau demi keuntungan diri sendiri. Saudara, renungan hari ini menyaksikan perbuatan baik yang dilakukan oleh Tabita yang kemudian dikenang banyak orang sampai kemudian Tabita mati. Tidak dijelaskan secara detail tentang siapa Tabita dalam bacaan kita hari ini. Hanya dikatakan bahwa di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani bernama Dorkas. Dorkas atau Tabita bukanlah pribadi yang menonjol dalam catatan kitab suci. Dia juga tidak memiliki segudang prestasi, juga tidak memiliki kemampuan spektakuler yang layak dikagumi oleh banyak orang. Dorkas pada saat itu sakit lalu mati. Banyak orang meratapinya. Di ayat 39 menjelaskan semua janda menunjukkan baju-baju dan pakaian yang dibuatnya sewaktu ia masih hidup. Mungkin hanya menjahit pakaianlah satu-satunya talenta atau kemampuan yang dimiliki oleh Tabita. Ia hanya menggunakan jarum dan kemudian benang yang lekat dengan kesehariannya untuk membuat baju dan pakaian yang kemudian dibagi-bagikannya pada yang membutuhkan. Itulah sebabnya ia sangat dikenang oleh banyak orang ketika ia meninggal. Dorkas selama hidupnya
telah menggunakan talenta yang diberikan Tuhan kepadanya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kemudian melalui Petrus, Tuhan memberikan kesempatan kembali kepada Dorcas untuk hidup kembali. Tentu saja Tuhan berharap agar ia lebih banyak lagi berkarya melalui talentanya yang bermakna bagi sesama dan pasti juga memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, Dorcas telah memilih untuk melakukan sesuatu yang baik dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Meskipun mungkin bagi orang lain, apa yang dilakukannya hanyalah sederhana dan tampak sepele. Tetapi bagi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tabita, ia mempergunakan talenta yang Tuhan berikan kepadanya. Itulah sangat berharga di mata Tuhan, karena Tabita tahu menggunakan apa yang diberikan Tuhan kepadanya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Saya percaya Tuhan sudah memberikan kepada setiap kita talenta ataupun kemampuan masing-masing. Pertanyaannya, sudahkah kita mempergunakan setiap talenta dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi berkat bagi sesama? Mari saudara-saudara, seberapapun kemampuan yang Tuhan karuniakan kepada kita, kembangkanlah itu dengan maksimal agar boleh menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap talenta ataupun kemampuan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajarkanlah kami dan mampukanlah kami untuk menggunakannya dengan maksimal setiap potensi yang ada agar boleh menjadi berkat bagi sesama kami dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.